Pada episode sebelumnya diceritakan, sosok leluhur Klencang menyuruh Xiaoyan untuk meninggalkan tempat ini. Namun, setelah leluhur itu pergi, Chang Yuwa pun tiba-tiba muncul dan segera membawa Xiaoyan ke suatu tempat, yang mana di sana ada puncak gunung yang sangat hitam. Akan tetapi, di sana ternyata ada banyak sosok ikan guntur kuno yang mengelilingi area tersebut. Singkat cerita, setelah sampai di puncak, mereka bertiga pun melihat patung manusia yang menghadap ke langit. Namun, tak lama kemudian, Xiaoyan dibawa masuk ke sebuah ilusi, yang mana di sana ada sosok leluhur Klencang atau klan Guntur. Dan scene pun berganti. Senior, aku pikir karena leluhurku telah jatuh, seharusnya kekuatan guntur teleportasi sudah menjadi sesuatu tanpa pemilik. Jadi, meskipun leluhurku dibangkitkan kembali, leluhur Klencang tidak akan mempengaruhi kekuatan teleportasi ini, ucap Chang Yuwa dengan tergesa-gesa sambil menatap Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan pun menunjukkan ekspresi malu. Namun, setelah Xiaoyan mempertimbangkannya dengan hati-hati, di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Karena dari kata-kata Chang Yuwa ini, sepertinya terdengar sedikit mendesaknya. Seolah-olah dia sangat mengharapkan bahwa agar Xiaoyan segera mengambil tindakan secepatnya. Meskipun begitu, dengan cepat, Xiaoyan menyebarkan kekuatan jiwanya karena meskipun jiwa leluhur ini bisa terus ada untuk waktu yang tidak diketahui. Selama dia tidak memiliki tubuh sebagai wadahnya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwa itu, dia tidak mungkin bisa menahan pembaptisan waktu. Pada akhirnya, jiwanya akan menyebar, dan hal pertama yang hilang dari jiwanya adalah kekuatan jiwanya, ingatan, dan akhirnya kesadaran, yang disebut 3 jiwa atau 7 jiwa. Jika salah satu jiwanya hilang, tidak peduli, teknik terlarang macam apapun itu akan sangat sulit untuk dipulihkan. Meskipun teknik terlarang ini menggunakan metode menukar jiwa dengan jiwa, tetapi seharusnya hampir tidak mungkin ada teknik semacam itu. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pun tertekun sejenak karena dia tidak tahu apa tujuan Chang Yuwa yang sebenarnya. Apakah dia benar-benar ingin membangkitkan kembali leluhurnya atau dia ingin benar-benar memusnahkan jiwa leluhurnya? Tapi, tepat ketika Xiaoyan sedang memikirkannya dengan hati-hati, tiba-tiba Chang Yuwa memberikan sebuah batu giok yang berisi teknik terlarang ke tangan Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan pun menyebarkan kekuatan jiwanya untuk menembus ke dalam batu giok itu. Namun, setelah dia menembus ke dalam batu giok itu, sudut mulutnya pun sedikit menaik. Karena teknik terlarang yang diberikan oleh Chang Yuwa itu cukup rumit. Meskipun begitu, tidak sulit bagi Xiaoyan untuk melakukannya. Mungkin karena Xiaoyan selalu berhati-hati, jadi ketika dia melihat informasi di dalam batu giok tersebut, dia menyadari keanehan dalam teknik terlarang ini. Dan tidak mungkin metode semacam ini dapat digunakan untuk membangkitkan orang mati. Namun, metode semacam ini juga bukan metode yang cacat. Tapi, dengan informasi ini, Xiaoyan juga mengerti alasan mengapa Chang Yuwa menggunakan teknik ini kemungkinan besar bukan untuk membangkitkan leluhurnya, tetapi untuk membunuh jiwa leluhurnya. Xiaoyan menebak rencana Chang Yuwa di dalam hatinya. Meskipun begitu, ekspresi Xiaoyan tidak menunjukkan keanehan di wajahnya. Jelas, saat ini informasi yang didapatkan Xiaoyan cukup membuatnya bingung. Karena dari sudut pandang Xiaoyan saat ini, yang disebut teknik kebangkitan ini adalah untuk menarik jiwanya. Meskipun Chang Yuwa tidak mengeluarkan kekuatannya, seharusnya dia juga berada di ranah keabadian. Setelah memberikan batu giok kepada Xiaoyan, dengan cepat, jari Chang Yuwa pun segera berubah. Kemudian, satu demi satu esensi darahnya terus mengembun. Lalu, dengan lambaian tangannya, dia melemparkan esensi darah ke arah patung batu di depannya. Tiba-tiba, sambaran guntur jatuh dari langit. Kemudian, membombardir patung batu dengan keras. Pada saat yang sama, patung batu tersebut tiba-tiba bergetar hebat setelah mendapatkan esensi darah dari Chang Yuwa. Senior, bisakah kamu membantuku menggunakan teknik terlarang ini? Aku bersedia menukarkan jiwa dari tubuhku untuk kebangkitan leluhurku, ucap Chang Yuwa dengan keras. Mendengar itu, mata Xiaoyan pun berkedip. Namun, ekspresinya masih acuh tak acuh.
Jelas, dia tidak ingin menggunakan teknik terlarang ini untuk membantu Chang Yuwa. Jadi, dengan cepat, dia langsung menembak mundur ke belakang. Karena Xiaoyan sama-sama merasa bahwa rencana yang ingin dilakukan Chang Yuwa tidak sesederhana itu. Tepat ketika melihat Xiaoyan mundur, tiba-tiba ekspresi Chang Yuwa pun berubah menjadi ganas. Kemudian, dia berteriak dengan keras. "Senior, mengapa kamu tidak bergerak untuk membantuku?" ucap Chang Yuwa. Tepat ketika suara Chang Yuwa jatuh, tiba-tiba patung batu di depan Chang Yuwa pun meledak dengan suara berderak yang membuat Chang Yuwa pun memuntahkan seteguk darah. Kemudian, darah tersebut berubah menjadi esensi darah dan menyatu dengan patung batu secara langsung untuk mengurangi penyebaran jiwanya. Setelah mendapatkan esensi darah dari Chang Yuwa, patung batu itu pun bergetar hebat dan memancarkan kekuatan jiwa yang penuh dengan kebencian. Dan itu sangatlah kuat, serta itu menunjukkan bahwa jiwa yang berada dalam patung batu tersebut mungkin sudah kehilangan akal sehatnya. Pada saat yang sama, mata Chang Yuwa pun benar-benar berubah menjadi merah. Bahkan dapat terlihat dengan jelas. Meskipun ada senyuman di wajahnya, tetapi ekspresinya berubah menjadi lebih ganas. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan pun bertanya-tanya. Apakah mungkin Chang Yuwa telah mengetahui bahwa jiwa leluhurnya telah benar-benar kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi roh jahat? Oleh karena itu, dia ingin melenyapkan jiwa leluhurnya sejak awal. Tapi, jika demikian, mengapa dia mencoba membohongiku? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Memikirkan situasi ini, Xiaoyan pun mengerutkan keningnya. Kemudian, sosok Xiaoyan mundur ke belakang dengan cepat. Sang ratu yang melihat Xiaoyan mundur dengan kecepatan luar biasa dalam sekejap. Sang ratu juga mundur ratusan kaki di belakang Xiaoyan. Pada saat ini, tubuh Chang Yuwa pun meledak dengan aura yang sangat kuat. Dan aura ini keluar dari dirinya sendiri. Aku adalah Raja Guntur keabadian, dan aku dapat bertahan melawan Jenderal Guntur dari 9 surga, ucap Chang Yuwa dengan aura Guntur yang meningkat tajam dan membuat ruangan di sekitarnya menjadi lebih suram, karena ruangan ini dipenuhi dengan suara Guntur yang menyambar. Di antara kilatan, Guntur ini seperti benang yang meraung dan jatuh ke tubuh Chang Yuwa. Segera, dengan kecepatan yang sangat cepat, tubuh Chang Yuwa pun seolah-olah akan dihancurkan, yang membuat daging dan darahnya meledak secara langsung. Meskipun sebelumnya Chang Yuwa tidak bisa menahan dari sambaran Guntur seperti itu, tetapi sekarang Chang Yuwa sepertinya menjadi orang yang berbeda, karena Xiaoyan dapat melihat tidak ada jejak kejernihan di mata merah Chang Yuwa, karena ada energi iblis memancar dari tubuhnya. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan segera menggunakan kekuatan jiwanya hanya untuk menemukan bahwa asap putih yang keluar dari retakan patung batu terus-menerus menyembur keluar, dan asap putih ini mengandung kekuatan jiwa yang bergegas ke arah Chang Yuwa. Itu membuatnya seperti telah dikendalikan oleh jiwa dari patung batu tersebut, dan dia langsung meraung dengan sangat marah. Setelah disambar oleh kekuatan Guntur, seluruh tubuh Chang Yuwa pun dipenuhi dengan luka yang bernanah. Meskipun begitu, tubuhnya masih berdiri di samping patung batu. Segera, sosoknya pun melangkah maju. Kemudian, langsung menggunakan teknik penggerakan bulan dan Guntur untuk mengurangi sakitnya. Itu seperti yang Xiaoyan lihat di dalam ilusi sebelumnya. Chang Yuwa mengumpulkan kekuatannya dengan kecepatan mengerikan. Kemudian, tubuh Chang Yuwa pun bergerak mencapai efek teleportasi. Kemudian, Chang Yuwa mengangkat lengannya yang berlumuran darah dan menuju ke arah Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan masih berdiri di udara untuk menonton. Tetapi, Xiaoyan sudah membuat persiapan untuk melawan. Jadi, dia pun mengepalkan tinjunya. Kemudian, di kedua telapak tangannya, muncul dua kekuatan Guntur yang berbeda. Dengan cepat, dituangkan ke dalam tombak pendek bencana Guntur. Namun, tepat sebelum Xiaoyan mengarahkan tombak itu ke arah Chang Yuwa, tombak di tangannya itu sudah melesat keluar dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan di udara, dan suara ledakan pun bergema di kehampaan. Menerima serangan dari tombak bencana Guntur, Chang Yuwa memuntahkan seteguk besar darah dari mulutnya. Meskipun begitu, mata Xiaoyan tetap terpaku pada patung batu untuk memastikan bahwa jiwa dari patung batu ini mengendalikan tubuh Chang Yuwa saat ini. Tapi, sepertinya kekuatan tubuh fisik Chang Yuwa sangatlah terbatas, karena dia tidak dapat menanggung kekuatan itu sama sekali. Mungkin sebenarnya niat asli Chang Yuwa itu baik,
karena dia benar-benar ingin menukar hidupnya sendiri demi kebangkitan leluhurnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur Klencang telah kehilangan kebijaksanaan spiritualnya dan telah menjadi jiwa yang tidak bersalah dengan kebencian. Tapi justru karena Chang Yuwa memiliki daging dan darah Klencang yang mengalir di dalam tubuhnya, dia bisa dikendalikan oleh jiwa leluhur mereka saat ini. Melihat kondisi Chang Yuwa seperti ini, mata Xion pun tiba-tiba melihat patung batu lagi. Kemudian dengan cepat dia pun melangkah keluar. Bahkan sayap dewa di belakangnya juga tiba-tiba mengembun yang membuat kecepatan Xion meningkat secara instan. Namun pada saat dia bergegas, ada benang sutra guntur yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah kilatan guntur ini telah dipanggil oleh jiwa orang lain. Dan semua kilatan guntur ini langsung bergegas ke arah Xion secara bersamaan. Dan hal ini pun cukup membuat Xion terkejut. Bagaimanapun, kecepatan cahaya guntur ini lebih cepat daripada Xion sendiri. Jadi, kilatan guntur ini akan semakin dekat dengan Xion. Untungnya, sekarang Xion memiliki pelindung tubuh guntur ganda. Bahkan, tubuh utama Xion tidak hanya mencapai keabadian, tetapi tubuh Yuansen juga mulai terbentuk. Jadi, secara alami, kekuatan pertahanan Xion juga luar biasa. Namun, menghadapi kekuatan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya, Xion segera menggunakan armor dewa palsunya untuk menutupi seluruh tubuhnya, lalu meningkatkan kekuatan pertahanannya ke kondisi terkuatnya. Sekarang, Xion harus mencari cara untuk bisa mendekati patung batu, lalu menghancurkannya. Jika bisa, dia ingin menjaga jiwa orang ini agar tetap hidup. Bagaimanapun juga, Xion merasa ada yang aneh dengan patung batu ini. Jika Xion bisa menghancurkan patung batu ini, mungkin dia bisa melepaskan jiwanya. Tetapi, jika Xion ingin menyelamatkan Chang Yuwa, dia harus memisahkan jiwa itu dari tubuhnya. Kemudian, dia harus melenyapkannya. Memikirkan situasi sulit ini, Xion sedikit menyipitkan matanya. Tapi, dia juga memiliki rencana di dalam hatinya. Jelas, dia berpikir untuk mendapatkan jiwa ini agar bisa menemani jiwa Yetian yang ada di dalam bendera penekan jiwa. Pada saat yang sama, kilatan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya membombardir sosok Chang Yuwa di udara. Tapi, sosok Chang Yuwa terus mengejar Xion dengan mata merah. Hanya saja, karena kekuatan tubuh fisik Chang Yuwa terlalu lemah, dia terus menyemburkan seteguk besar darah yang membuat tubuh fisiknya berada di ambang batas. Senior, apakah kamu tahu tubuh yang kamu tempati adalah keturunan terakhir dari klan Guntur? Jadi, kamu sebagai pemimpin klan Guntur, apakah kamu ingin memusnahkan anggota klanmu dengan tanganmu sendiri? Ucap Xion ke arah patung batu di bawah. Karena jika Chang Yuwa terus menyerang, mungkin pada akhirnya tubuhnya akan hancur. Bahkan jika dia abadi, tidak ada cara untuk kembali ke kondisi semulanya. Meskipun tubuhku telah lama mati, tetapi jiwaku abadi. Sebelumnya, klan Guntur telah berkembang pesat dalam ribuan tahun. Tetapi, mengapa kamu berbicara omong kosong dengan mengatakan dia adalah keturunan terakhir dari klan Guntur? Ucap sosok itu. Jelas, dia tidak percaya dengan apa yang Xion katakan. Tapi dia bisa mengendalikan tubuh Chang Yuwa. Mungkinkah dia tidak bisa melihat ingatannya? Gumam Xion di dalam hatinya dengan suara yang dalam. Melihat patung batu itu, dia berbicara dengan dingin. Wajah gila Chang Yuwa sedikit membeku. Namun, setelah beberapa lama kemudian, hantu itu pun meraung dengan kesedihan. Tampaknya, dia baru saja mendengar Xion melalui ingatan Chang Yuwa. Aku mengetahui bahwa darah Klencang telah layu. Chang Yuwa adalah satu-satunya garis keturunan yang masih tersisa. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah kematian Lozu, klan-klan yang pernah menjadi sekutu Klencang ini telah bergabung untuk menyerang Klencang kami. Aku tidak memaafkan ini. Aku ingin dibangkitkan dan membunuh seluruh klan mereka. Ucap Chang Yuwa yang mengeluarkan suara geraman suram. Itu semua adalah kemarahan dan kebencian yang dipancarkan dari sosok hantu dari leluhur Klencang. Kematian itu seperti lampu. Senior, apakah kamu tahu mengapa kamu jatuh dan mengapa itu ada? Ucap Xion. Kenapa? Kenapa aku jatuh? Kenapa aku jatuh? Apa yang terjadi? Aku tidak ingat. Ucap Chang Yuwa dan matanya menunjukkan kepanikan. Lalu ia mencoba untuk mengingatnya.
Tapi aku tidak ingat apa-apa, ucap Chang Yuwa kembali. Tidak peduli apa keinginan lama para pendahulu, junior bisa melengkapi untuk senior, ucap Xiaoyan yang sambil menangkupkan tinjunya. Padahal jiwa itu terpancar dari patung batu tersebut. Ini adalah tindakan melawan langit jika ingin dibangkitkan, karena 3 jiwa dan 7 jiwanya yang tidak lengkap. Apalagi itu terlalu banyak kebencian. Bahkan jika itu bisa dibangkitkan, Xiaoyan khawatir dia juga akan berubah menjadi monster. Aku tidak berharap bahwa Klencang jatuh di sini. Darah layu dan tubuh fisik ini terlalu lemah, juga tidak dapat memenuhi persyaratan kebangkitanku. Tapi anak ini pintar, dia memilihkan tubuh yang lebih cocok untukku, gumam Chang Yuwa yang sambil mengangkat kepalanya perlahan. Dan kegilaan ini telah sepenuhnya menguasai sosok Chang Yuwa. Melihat adegan ini, Xiaoyan pun sedikit mengeringit. Mungkin leluhur Klencang ini berjuang untuk sensi dengan jujur, tetapi saat ini dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Keinginan untuk bertahan hidup membuatnya menjadi iblis. Faktanya memang hampir tidak dapat diubah. Segera, Xiaoyan pun tidak terus ragu-ragu lagi. Karena jika dia terus membiarkan jiwa di patung batu itu terus masuk ke dalam tubuh Chang Yuwa, Xiaoyan takut dia akan benar-benar kehilangan vitalitasnya. Saat ini, Xiaoyan segera mengeluarkan kedua kekuatan inti gunturnya. Dan dalam sekejap mata, kekuatan guntur itu pun melonjak ke dalam tombak bencananya. Kemudian, Xiaoyan pun melemparkannya ke arah patung batu dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, terdengarlah suara ledakan dari ujung jauh. Saat ini, Xiaoyan pun mengerutkan keningnya. Patung batu itu tidak meledak seperti yang dia bayangkan, karena ada sosok yang menghalangi serangan ini. Itu adalah orang tua yang memarahi Xiaoyan karena tidak pergi sebelumnya. Kamu benar-benar mencari kematian. Beraninya kamu datang ke sini. Jika itu masalahnya, jadi tetaplah di sini, ucap pria tua itu dengan suara yang sangat berat. Benarkah? Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan, ucap Xiaoyan yang juga segera berkata dengan dingin. Lalu, segera guntur yang mengamuk pun melonjak keluar, dan itu menyerang ke arah orang tua itu secara langsung. Namun, orang tua itu hanya melambaikan lengan bajunya. Lalu, segera guntur yang mengamuk pun melonjak keluar, dan itu menyerang ke arah orang tua itu secara langsung. Namun, orang tua itu hanya melambaikan lengan bajunya, karena penghalang yang paling dekat dengan Xiaoyan segera meledak. Dan itu langsung menyelimuti sosok Xiaoyan. Tidak hanya itu, pria tua itu segera mengerutkan keningnya. Ada mata berdarah di bawah sapuannya. Penghalang di sekitarnya tampaknya dikendalikan olehnya. Ternyata penghalang di sini adalah ciptaan dari lelaki tua ini yang telah mengatur selama puluhan ribu tahun. Beraninya menerobos masuk ke sini. Biarkan aku melihatmu. Apakah kamu hidup atau mati di sini? Ucap pria tua itu. Wajahnya tampak sedikit muram. Matanya penuh dengan amarah. Setelah Xiaoyan memasuki tempat ini, tampaknya dia selalu berada dalam keadaan yang sangat bertentangan. Auramu adalah keturunan dari Klencang. Aku ingat saat kamu berada di sini. Aku menendangmu keluar. Mengapa kamu bersikeras datang ke sini? Patung leluhur itu sangat damai. Mengapa kamu datang ke sini untuk memprovokasinya? Ucap orang tua itu yang memandang Chang Yuwa dengan sangat marah. Kamu, Suguan, ucap Chang Yuwa yang mengeluarkan suara yang sangat dalam. Suara itu bukan dari Chang Yuwa. Itu adalah jiwa dari dalam patung batu. Tuan, apakah itu suara Tuan? Ucap Suguan yang terkejut bukan main. Dan ketika Suguan berbicara, dia sepertinya sudah melupakan Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan pun menyeret penguasa beratnya dan meraung ke arah sosok Suguan. Suguan, kalahkan pria ini. Jiwaku abadi. Bantu aku membawa orang ini pergi setelah melukainya. Ucap Chang Yuwa yang tiba-tiba menunjukkan wajah ganas. Dan ia menunjuk ke arah Xiaoyan lalu berteriak. Suguan pun mengangguk setuju. Menghadapi serangan dari penguasa barat Xiaoyan, Suguan melambaikan tangannya lalu melingkari tubuhnya.
Kemudian, di bagian depannya, itu berubah menjadi perisai cahaya. Tiba-tiba, benturan energi dari kedua belah pihak pun bersentuhan. Satu serangan, satu pertahanan meledak di udara. Pada saat yang sama, alis Suguhan pun berkedip. Kekuatan terlarang di sekitarnya tiba-tiba menyapu ke arah Shoyan seperti air pasang. Di bawah larangan penghalang ketatku, bahkan jika kekuatan fisikmu lebih unggul, kamu harus mati di sini hari ini juga. Lihatlah, di seluruh dunia sensi, seni telarangku memiliki tempat pertama. Apakah kamu pikir bahwa tubuhmu yang abadi tidak bisa terkalahkan? Ucap Suguhan sambil mendengus dingin. Kekuatan terlarang langsung membuat Shoyan tenggelam. Api yang disapu oleh penguasa baratnya benar-benar tersebar. Kekuatannya tidak dapat sepenuhnya terkonsentrasi. Saat melihat sosok Shoyan mundur ke belakang, larangan penghalang yang tertutup rapat di seluruh gunung hitam sepertinya diaktifkan secara instan. Kemudian, jejak tangan pun segera terbentuk di tangan pria tua itu. Lalu, muncullah sebuah arai di sisinya. Ini disiapkan khusus untuk yang kuat secara fisik. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk mencobanya, ucap Suguhan yang penuh dengan percaya diri. Sepertinya tempat ini benar-benar rumahnya. Dengan penghalang yang tak terhitung jumlahnya di sini, Shoyan dapat dihancurkan sampai tidak ada abu yang tersisa. Tapi memang benar, kekuatan terlarang di sini seperti badai. Berbagai kekuatan pun menyelimuti sosok Shoyan. Shoyan merasakan krisis yang kuat. Hanya saja, jika skill atau teknik bertarung lainnya, mungkin Shoyan tidak akan takut. Sayangnya, teknik penghalang adalah teknik yang jarang dipelajari oleh Shoyan. Namun, hal ini Shoyan tidak perlu khawatir, karena masih ada sosok Goyan di sisinya. Hah? Apa katamu? Di antara para dewa, kamu adalah orang yang teratas yang menggunakan kekuatan penghalang. Hahaha, ini boleh dicoba, ucap Shoyan sambil menyeringai. Kemudian, Suguhan pun tiba-tiba membeku. Aku tidak tahu, apakah aku takut dengan penghalang ini, ucap Shoyan kembali. Orang tua itu telah bekerja keras sepanjang hidupnya untuk mempelajari seni terlarang penghalang ini. Jika kamu tidak percaya, cobalah, ucap Suguhan sambil mendengus dingin. Goyan, keluarlah, apakah kamu tidak mendengarnya? Pria tua itu mengaku sebagai orang pertama dalam seni terlarang di dunia sensi ini. Saatnya untuk keluar dan memberinya pelajaran, ucap Shoyan sambil bertepuk tangan. Kemudian, sosok Goyan pun segera keluar dari jubah lengan baju Shoyan. Apa? Orang pertama sensi? Tuan Shoyan, apakah aku mendengarnya dengan benar? Sudah lama tidak ada yang menantang Tuan Goyan ini. Lalu, biarkan Tuan Goyan ini bernyanyi tentang apa yang disebut keterampilan terlarang orang pertama sensi, ucap Goyan saat mendengar apa yang dikatakan Shoyan ini. Seketika, mata Goyan pun melebar. Saat melihat cahaya biru keluar dari matanya yang besar, banyak penghalang yang menghalangi Shoyan runtuh dalam sekejap mata. Ternyata, apa yang dikatakan Suguhan tentang penghalangnya yang sangat kuat, itu sangat rentan di tangan Goyan. Hanya itu saja, ucap Goyan. Sosoknya dipenuhi dengan kekecewaan, karena dengan mudahnya menghancurkan penghalang itu. Apa-apaan ini? Bola mata biru besar ini bisa menghancurkannya dengan mudah, gumam Suguhan yang melihat penghalangnya hilang dan runtuh dalam sekejap mata. Ekspresi wajahnya telah membeku saat ini. Hah? Bola biru? Aku dipanggil Tuan Goyan. Apakah kamu tidak mendengar itu? Ucap Goyan yang mendengar gumaman dari Suguhan yang menyebut namanya asal-asalan. Bahkan ada perasaan kesal dari kata-katanya. Dia mengatakan bahwa larangan ini diatur selama puluhan ribu tahun. Aku khawatir kamu tidak akan bisa istirahat. Tetap berhati-hatilah, ucap Shoyan kepada Goyan. Ia ingin memprovokasi sosok Goyan ini. Apa? Puluhan ribu tahun? Betapa bodohnya itu. Begitu banyak penghalang sampah yang telah diatur selama puluhan ribu tahun ini, ucap Goyan yang kecewa akan kebenaran ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ke rumah Pak Anton mencari Bu Maya. Sebelum nonton, jangan lupa untuk seruput kopinya.
下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的，既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。